Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Asad Afifi dengan NIM 12 Saya berasal dari AN Pontianak, Institut Agama Islam dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengelola sebuah bisnis. Simak video ini. Baik, yang pertama adalah identitas usaha. Nah, kemudian nama usaha saya adalah Les Privat Ngaji. Nah, kemudian ini bisa dilakukan dipromosikan dengan berbagai platform media seperti WhatsApp, Instagram, kemudian Facebook. Nah, kemudian kita harus memberikan keunggulan Les Privat Ngaji kita seperti jadwal fleksibel, guru datang ke rumah, belajar privat sehingga lebih fokus, kemudian biaya yang terjangkau, kemudian tersedia kelas online. Kemudian adanya bisnis model kanvas atau MMC dengan tema Les Privat Ngaji. Nah, yang pertama adalah customer segment. Nah, di sini ada anak usia TK, SMP, SMA, mahasiswa, orang dewasa, keluarga muslim atau mualaf yang ingin belajar Al-Quran. Kemudian value profession. Nah, di sini kami memberikan guru mengaji datang ke rumah, jadwal fleksibel sesuai kebutuhan, pelajaran privat sesuai kemampuan, metode belajar menyenangkan, evaluasi perkembangan setiap bulan, tersedia kelas offline dan online. Tentunya tidak akan adanya keterbatasan waktu itu. Nah, challenge. Nah, di sini juga kita ada beberapa WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok atau Google Map atau brosur. Kemudian customer relationship. Nah, di sini juga kita memberikan konsultasi gratis, memberikan komunikasi rutin dengan orang tua, evaluasi setiap bulan, pelayanan rumah dan referensi, pemberian sertifikat setelah menyelesaikan jenjang pembelajaran. Ini juga ada biaya les privat per bulan, ada juga biaya kelas online, biaya kelas kelompok kecil 2 atau 4 siswa dengan privat gitu, atau penjualan modul pelajaran profesional. Selanjutnya adalah career relationship. Nah, di sini guru mengaji yang kompeten, modul dan buku Al-Quran, kendaraan profesional, smartphone, internet, identitas dan usaha dan logo. Nah, kayak activities. Nah, mengajar privat, menyusun materi, mengevaluasi kemampuan siswa, membuat laporan, perkembangan, melakukan promosi digital, menjaga perhubungan. Kemudian, business, kita juga bisa bekerja sama dengan beberapa masjid, sekolah, pondok pesantren, toko agama, komunitas muslim, percetakan modul, penjalan internet. Jadi kita akan berikan cost structure. Pertama adalah ada transportasi guru, gaji atau honor guru, paket internet, juga biaya promosi, percetakan modul, perlengkapan, belajar atau biaya operasional. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan pasar. Nah, yang pertama adalah permasalahan masyarakat. Kita harus mengetahui masalah apa yang dihadapi masyarakat sehingga mereka tidak mau mengikuti les privat ngaji ini gitu. Pertama adalah anak belum lancar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang tua sibuk bekerja. Ketiga, sulit mencari guru mengaji yang datang ke rumah. Kemudian ada jadwal TPA yang bertabrakan dengan sekolah. Nah, kemudian di sini kita memberikan solusi dari persoalan tersebut. Nah, yang pertama adalah guru datang ke rumah. Nah, tentunya dengan ini lebih praktis dan nyaman tanpa harus pergi jauh, dan orang tua juga lebih merasa aman dengan keamanan anaknya gitu. Kemudian jadwal belajar fleksibel. Nah, ini juga disesuaikan dengan waktu luang anak dan orang tua. Jadi tidak ada namanya bentrokan dengan jadwal sekolah gitu. Dan ada juga materi sesuai kemampuan siswa, pembelajaran bertahap dan menyenangkan. Kemudian ada pendampingan secara personal. Nah, maka setiap anak itu berhak mendapatkan guru privat ngaji yang profesional, tentunya akan lebih baik dalam mengajar dan membimbing anak tersebut. Kemudian kami juga memberikan evaluasi perkembangan setiap bulan. Nah, maka jadi orang tua juga dapat mendapatkan laporan perkembangan rutin. Nah, di sini juga ada target pasar. Yang pertama itu adalah keluarga muslim. Nah, orang tua yang ingin anaknya belajar Al-Quran secara efektif. Kemudian orang-orang yang perumahan, yang tinggal di perumahan gitu. Nah, kemudian ada kompleks perkantoran, dan ada juga desa dan perkotaan. Selanjutnya ada bisnis model kanvas atau BMC, les privat ngaji. Nah, pertama itu adalah customer
segmen. Nah, sini terdiri dari anak usia TK, SD, SMP, SMA hingga mahasiswa ataupun orang dewasa maupun yang muslim yang baru mualaf ingin belajar membaca Al-Quran. Kemudian ada value proposition. Nah, kemudian sini kami memberikan guru mengaji datang ke rumah, jadwal fleksibel sesuai dengan kebutuhan, pelajaran privat sesuai kemampuan, metode belajar yang menyenangkan, evaluasi perkembangan setiap bulan, tersedia kelas offline dan online. Nah, yang ketiga ada channels. Nah, sini kami menyuguhkan berita seperti melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Google Map, brosur dan lain sebagainya. Kemudian adanya customer relationship. Nah, sini kami berikan konsultasi gratis sebelum mereka mau masuk ke les privat ngaji ini. Kami akan memberikan konsul gratis gitu. Kemudian memberikan komunikasi rutin dengan orang tua, evaluasi perkembangan setiap bulan, pelayanan ramalan responsif, pemberian sertifikat setelah menyelesaikan jenjang dan pembelajaran. Kemudian adanya revenue treatment, itu adalah seperti biaya les privat per bulan, biaya kelas online, ada biaya kelas kelompok kecil terdiri 2 atau 4 siswa, ada juga penjualan modul pelajaran operasional itu. Selanjutnya adalah ada Kai Resut Kris. Sini juga ada guru mengaji yang berkompeten, modul dan buku Iqra Al-Quran, kendaraan operasional, smartphone, internet atau wifi gitu, identitas usaha dan organisasi. Kemudian ada ke activities. Nah, jadi sini juga ada kegiatan seperti mengajar privat, menyusun materi sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian ada mengevaluasi kemampuan siswa, kemudian membuat laporan perkembangan, kemudian melakukan promosi digital dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Di sini juga ada beberapa partner gitu, seperti bisa bekerjasama dengan masjid, sekolah, pesantren, tokoh agama, komunitas muslim, percetakan modul hingga penyedia layanan internet. Di sini juga ada cost transfer gitu, seperti transportasi guru, gaji atau honor guru, paket wifi, paket internet gitu, biaya promosi, percetakan modul, perlengkapan belajar dan biaya operasional administrasi. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, tentunya jika kita ingin memasarkan produk kita lebih luas dengan melakukan promosi online dengan menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook ataupun lebih Twitter gitu, TikTok bisa juga itu. Ada juga dengan rekomendasi dari orang tua yang testimoni yang udah pernah belajar di jasa sifat ini, kemudian memberikan nasihat pada temannya gitu. Bisa juga melalui kerjasama dengan masjid atau TPA, melalui brosur komunitas muslim dan sekitar lingkungan, juga dari brosur dan pamflet, dan juga ada promo, tentunya ada promo menarik, diskon gitu. Juga ada produk yang tentunya akan diberikan kepada siswa seperti materi pelajaran seperti adanya Iqra, membaca Al-Quran dari dasar, tilawah agar Al-Quran membaca fasih dan lancar, kemudian tajwid tentunya biar sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian tahsin memperbaiki bacaan agar lebih baik dan benar, dan tahfiz tentunya gitu, menghafal Al-Quran dengan metode yang tepat, kemudian juga ada menghafal doa harian dan surah-surah pendek sehari-hari gitu. Kemudian akhlak, pembiasaan akhlak mulia dan kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada biaya yang disesuaikan dengan paket. Nah, di sini kami ada 3 paket, ada 1 kali per minggu dengan harga 150.000 per bulan, belajar 1 kali dengan maksimal 60 menit, materi sesuai kebutuhan, evaluasi bulanan, kemudian ada 2 kali per minggu. Di sini sudah dapat diskon, jadi dipotong jadi 250.000 itu dengan 2 kali belajar per minggu dengan sesi 60 menit per sesi. Kemudian ada paket 3 kali per minggu seharga 350 juga sudah dapat potongan, belajar 3 kali, materi lengkap intensif dan monitoring hafalan dan hafalan rutin. Selanjutnya ada perancangan operasional. Nah, les privat ngaji ini, perancangan operasional ini bertujuan untuk memastikan layanan les privat ngaji berjalan secara sistematis, terstruktur dan memberikan pengalaman bagi pelanggan. Yang pertama adalah dengan calon pelanggan dapat menghubungi admin dengan melalui WhatsApp yang telah tertera di bawah di sini. Kemudian menentukan jadwal, admin dan pelanggan menentukan hari, jam dan frekuensi belajar sesuai.
Kemudian menentukan guru, admin menyesuaikan guru yang sesuai dengan kebutuhan, lokasi, dan waktu pelanggan. Nah, yang keempat, guru datang sesuai jadwal, maka guru datang kelas siswa tepat sesuai waktu kesepakatan. Kemudian ada pembelajaran berlangsung selama 60-90 menit dengan materi meliputi iqra, tilawah, tajwid, tahsin, tahfiz, dan doa dan akhlak. Kemudian ada evaluasi perkembangan setiap bulan. Guru akan memberikan evaluasi, memberikan laporan perkembangan kepada orang tua setiap bulannya. Kemudian pembayaran dilakukan setiap awal bulan. Jam operasional bisa dilakukan dari Senin sampai Sabtu dari jam 1 siang sampai jam 20.00 jam 8 malam. Tentunya jika bisnis kita sudah menjadi besar, tentunya kita akan membentuk sebuah struktur organisasi ya, seperti yang digambar. Ada pemilik, dan pemilik ini sebagai yang mengelola usaha. Kemudian ada admin yang menerima pendaftaran. Kemudian ada guru privat yang mengajar dan menilai perkembangan. Kemudian ada peserdik yang mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada proyeksi biaya modal. Di sini ada seragam jumlah biaya 500.000, modul sebesar 300.000, brosur 200.000, banner 300.000, alat tulis 150.000, internet 250.000, transportasi 500.000, administrasi 300.000. Nah, total awal itu sebesar 2.500.000 dalam membentuk sebuah usaha. Ini Les Privat Ngaji. Selanjutnya adalah proyeksi pendapatan. Nah, misalnya setelah melakukan promosi, maka kita mendapatkan 20 siswa. Nah, biaya rata-rata itu 250.000 ngambil paket 2 minggu sekali. Maka 20 siswa tadi dikali 250.000 pendapatan sehingga mendapatkan 5 juta, dan pengeluaran personal tadi sekitar 2 juta tadi, keuntungan bersih sekitar 3 juta per bulan. Ada namanya analisis risiko atau identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam usaha privat ngaji serta solusi untuk meminimalisasi dampaknya. Seperti risiko yang terjadi misalnya jumlah siswa yang sedikit, persaingan yang tinggi, guru berhalangan, orang tua terlambat membayar, jadwal bentrok, cuaca yang menghambat home visit kita gitu. Kemudian ada solusi yang kami berikan seperti dengan promosi digital. Jika jumlah siswa yang sedikit datang yang mendaftar itu, maka kami akan melakukan promosi digitalnya secara besar-besaran itu. Kemudian melakukan tingkatan kualitas layanan dengan memberikan layanan yang baik itu tentunya akan membuat persaingan. Kemudian jika ada guru berhalangan, kami akan menjadi guru pengganti, tentu ada guru cadangan juga. Kemudian jika ada orang terlambat, maka sistem pembayaran di awal tadi itu gunanya. Jika ada jadwal bentrok, maka di sini ada namanya pengaturan jadwal fleksibel gitu, menyesuaikan siswanya lagi. Kemudian adanya cuaca misalnya hujan gitu, maka kami di sini bisa melakukan pembelajaran secara online sementara. Selanjutnya ada pengembangan usaha, rencana pengembangan usaha dalam 3 sampai 5 tahun ke depannya itu. Tentunya jika usaha ini sudah berkembang, maka kami akan membuat sebuah lembaga yang lebih luas gitu, seperti mendirikan lembaga resmi sebagai pusat pembelajaran Al-Quran yang nyaman, terstruktur, dan kemudian berkualitas untuk semua usaha. Kemudian kami akan merekrut lebih banyak guru privat yang menambah jumlah guru tentunya agar lebih memenuhi kebutuhan siswa yang meningkat. Kemudian menambah kelas tahfiz, mengembangkan program tahfiz dengan metode yang efektif untuk membantu siswa menghafal Al-Quran dengan lebih baik. Kemudian kami akan membuat aplikasi pendaftaran online yang akan lebih memudahkan pendaftaran, pembayaran, penjadwalan, dan komunikasi guru antar siswa dan orang tua. Kemudian ada juga sedikit menjual buku, iqra, Al-Quran, dan perangkat ibadah lainnya. Juga menyediakan kelas penting Islami bagi orang tua juga, tidak hanya siswanya saja yang dapat, maka kami juga memberikan kelas penting Islam bagi orang tua juga gitu, agar mereka lebih memahami dalam mengajarkan anak dalam membaca Al-Quran. Kemudian kami akan menjalin kerjasama dengan masjid atau sekolah, madrasah, lembaga Islam dengan Islam agar membentuk jaringan luas dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan Islam. Kemudian meningkatkan kualitas layanan dan jangkauan luasnya. Kami akan terus melakukan evaluasi, inovasi agar layanan terjangkau dan dapat dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak manfaat masyarakat. Nah, ini ada visi kami menjadi
lembaga bimbingan Al-Quran terpercaya berkualitas dan manfaat. Kemudian ada tujuan utama kami itu adalah membentuk generasi Qurani yang cerdas, berakhlak mulia, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan agama. Kemudian ada komitmen kami memberikan layanan terbaik dan dengan niat ikhlas, profesional, dan penuh tanggung jawab demi kemajuan pendidikan Al-Quran di Indonesia.